Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harwati Maritawan, NIM 0211711020. Prode Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan tema penilaian kinerja sumber daya manusia. Langsung saja masuk di pengertiannya. A. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran terhadap penyelesaian degree of completion, tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai selama masa tertentu dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan karakteristik tugas tersebut. Selanjutnya, agar dapat menghasilkan penilaian kinerja yang valid dan kredibel, maka perlu adanya instrumen pengukuran kinerja sebagai alat yang dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai. Jadi, substansi instrumen pengukuran kinerja ini terdiri dari aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan dapat diukur, yaitu meliputi 4 kinerja. 1. Prestasi kerja, achievement, yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kualitas kerja. 2. Keahlian skill. Keahlian skill yaitu kemampuan teknis yang memiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan padanya. 3. Keahlian attitude, yaitu sikap atau tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan di bawah dalam tugas-tugasnya. Perilaku di sini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. D. Kepemimpinan leadership merupakan hasil kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk dalam hal pengawasan. B. Tujuan penilaian kinerja. Menurut Robbins 2012-121, penilaian kinerja memiliki beberapa tujuan diantaranya. 1. Membuat keputusan dalam manajemen sumber daya manusia seperti promosi, transfer, dan perencanaan. 2. Mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan. 3. Memvalidasi program seleksi dan pengembangan. 4. Memberi umpan baik kepada pekerja atas kinerjanya. Menurut Kashmir 2018-197, penilaian kinerja bagi perusahaan memiliki beberapa tujuan antara lain. 1. Untuk memperbaiki kualitas pekerjaan. 2. Keputusan penempatan. 3. Perencanaan dan pengembangan karir. 4. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 5. Penyesuaian kompensasi. 6. Inventor kompetensi pegawai. 7. Kesempatan kerja adil. 8. Komunikasi efektif antara atasan dan bawahan. 9. Budaya kerja. 10. Menerapkan sanksi. D. Kegunaan penilaian prestasi kinerja. Penilaian prestasi kerja dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Oleh karena itu, kegunaan penilaian prestasi kerja dapat dirinci sebagai berikut. 1. Memperbaiki prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka. 2. Penyesuaian kompetensi evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. 3. Keputusan-keputusan penempatan promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. 4. Kebutuhan latihan
dan pengembangan prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang lurus dikembangkan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi kerja mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Aspek-aspek penilaian kinerja. Faisal Rifai menyatakan bahwa aspek-aspek prestasi kerja dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknis dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. 2. Kemampuan konseptual, kemampuan untuk memahami kompleksitas lembaga pendidikan dan penyesuaian dari masing-masing tenaga pengajar, staf serta atasan ke dalam bidang operasional lembaga pendidikan secara menyeluruh, yang pada intinya individu-individu tersebut memahami tugas, fungsi serta tanggung jawaban. 3. Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi diri sendiri. F. Indikator-indikator prestasi kinerja. Wirawan mengungkapkan bahwa indikator-indikator yang dinilai dalam prestasi kerja adalah 7. 1. Kuantitas dan kualitas pekerjaan. 2. Kerjasama. 3. Kepemimpinan. 4. Kehati-hatian. 5. Pengetahuan mengenai jabatan. 6. Kejujuran. 7. Kesetiaan dapat tidaknya diandalkan inisiatif. G. Metode-metode penilaian kinerja. 1. Rating scale. Dalam metode ini, orang yang memberikan penilaian diharuskan memberikan penilaian terhadap kinerja individu dengan menggunakan skala angka dari rendah sampai tinggi. 2. Helix. Metode ini penilaian harus memilih pernyataan-pernyataan yang paling sesuai untuk mendeskripsikan kinerja individu. 3. Paired comparison method. Dalam metode ini, semua pekerja dinilai secara bersama-sama dengan teman-teman kerjanya yang lain untuk kriteria-kriteria tertentu. Setiap individual dibandingkan dengan semua teman-teman kerjanya dan akan diketahuinya yang paling baik dan siapa yang paling buruk. 4. Alternation ranking method. Penilaian kinerja dengan metode ini adalah menggunakan semua pekerja dari memiliki kinerja paling bagus sampai dengan memiliki kinerja paling buruk. Nanti akan diketahui ranking dari masing-masing individu di antara semua pekerja. 5. Critical incident. Dalam metode ini, perilaku yang dianggap tidak bisa dan buruk dicatat untuk kemudian dilakukan review dengan pekerja pada waktu yang telah ditentukan. 6. Narrative forms. Metode ini adalah metode yang memungkinkan penilaian memberikan penilaian dalam bentuk naratif atau esai tertulis. 7. Henry Earnhardt Rating Scale Bars. Metode ini yaitu metode yang menggabungkan penilaian naratif dengan penilaian kuantitatif rating scale. Masing-masing disertai dengan penjelasan naratif secara spesifik mengenai contoh dari perilaku baik dan buruk.
8. Manajemen by objektif. Dalam manajemen by objektif, standar dan kriteria penelitian ditentukan oleh pekerja bersama-sama secara berkala. 9. 360 degree. Apabila umumnya penilaian diberikan oleh atasan saja, maka dalam metode ini penilaian diberikan secara 360 derajat, yang berarti semua pihak, meliputi atasan bawahannya, teman sekerja, penilaian oleh diri sendiri, pelanggan, serta semua pihak yang terlibat dalam proses kerja individu. H. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja. Ada beberapa kesalahan yang umumnya sering terjadi ketika proses penilaian kinerja berlangsung. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka hasil dari proses penilaian kinerja ini akan tidak fair dan tidak objektif. Akibatnya informasi yang dapatkan pun dapat menyesuaikan dengan dan bahkan menjadi kendala bagi perusahaan itu sendiri. Beberapa kesalahan yang umumnya sering terjadi adalah 1. Halo efek, yang itu penilaian hanya didasarkan pada satu kriteria saja dan mengabaikan kriteria-kriteria yang lain, sehingga hasil penilaian pun tidak berimbang. Itu saja hasil dari PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.